tidak mesti ketemu. Dulu sulit, jadi harus ketemu aja gitu. Kalau nggak ketemu ya nggak dapat proyek, nggak dapat pekerjaan gitu. Nah, jadi dengan adanya seperti ini keadaannya, itu berpikir supaya lebih cerdas gitu. Anak ngikutin jejak kita itu yang paling seneng, udah dibandingin kita dapat proyek ini. Cuman ketika anak respect pekerjaan yang sama dengan kita, dia menyukai, itu senangnya minta ampun. Lain juga terdampak nggak seperti saya. Mungkin saya masih bisa ya bekerja di rumah dan masih dapat menghasilkan. Contohnya saya membuat iklan di media sosial, yaitu membuat stiker untuk UKM. Nah, jadi bagaimana stiker itu diperlukan untuk mereka. Ternyata dalam keadaan seperti ini banyak yang beralih atau dia coba membuat kuliner lah, di packing plastik gitu kan, yang ada resletingnya, apa pouch ya gitu, dan itu dibuatkan stikernya dan dia pesan ke saya secara online, nggak ketemu sama sekali. Jadi mereka ada nomor kontak saya di iklan Facebook itu, terus mereka pesan lewat WA saya, masuk gitu kan, dan saya bilang apa yang Anda mau pesan. Ternyata pesannya stiker gitu ya, stiker untuk produk makanan dari jamur crispy gitu kan. Nah, itu sebetulnya si bapak itu punya kebun jamur ya, apa ya sebutnya itu, pertanian jamur lah, karena itu kan ada saungnya, ada pembibitannya, ada pupuknya begitu. Saya deal dengan harganya dan itu mau mencetak. Kenapa saya terima cetakan untuk stiker untuk makanan ya, karena untuk produk lah, karena itu tidak putus gitu. Kalau habis kan pesan lagi gitu kan. Saya cuma sekali mendesain, itu terus aja dengan harga yang ya tidak beda jauh lah dengan online. Ini kan bisa ketemu orangnya. Cuman ini rata-rata di sini nggak ketemu dengan orangnya. Jadi pesan lewat WhatsApp, desainnya setelah selesai ya saya cetak gitu kan. Saya cutting juga, kirimnya menggunakan Grab gitu. Jadi saya pesan di aplikasi Grab, dikirim, dan mereka customer yang bayar gitu kan, simpel kan gitu. Jadi desain menggunakan WhatsApp, terus saya kerjakan, harus cepat kerjakannya, karena kalau lama orang udah malas lagi gitu kan. Cepat bagus gitu lah, menurut saya sih bagus, dan customer saya suka gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya kan, nih saya buatkan desainnya tuh kan, untuk jamur crispy. Nah, ini tinggal dibuka aja, dikletekin aja. Nah, seperti ini, tinggal dikletekin aja, apa kan, tinggal ditempelin di packagingnya gitu kan. Nah, ini A3 ini bisa dapat 24 stiker ya, 24 stiker. Nah, kalau ini beda lagi, tapi namanya sama, tapi bentuknya oval. Lucu juga tuh customer. Jadi dia mintanya bikinnya bulat, tapi saya kirim desainnya yang oval juga seperti ini ya kan. Nah, itu dua-duanya diminta dicetakin. Ini contoh aja buat saya, bikinnya lumayan banyak juga sih gitu. Bikin kayak gini sehari 2 hari jadilah gitu.
Jadi kan di tengah kondisi ekonomi seperti ini, saya sebetulnya masih survive lah kalau untuk seperti ini ya, desain website, terus pembuatan cover gitu ya, atau ada juga dibuat untuk iklan media sosial gitu ya. Dari ada salah satu customer saya dari Jakarta, itu rutin pesan ke saya itu desain untuk banner media iklan sosial, medsos gitu kan, Instagram, Facebook gitu kan, saya buat desainnya untuk promosi gitu, untuk promosinya. Nah, jadi masih ada, masih nggak sampai nggak ada banget gitu, ada. Karena saya berpikir seperti ini, udah mempersiapkan bahwa pekerjaan itu nanti akan mudah, akan simpel, nggak perlu ketemu orangnya, nggak perlu pembayaran kita harus nagih datang gitu kan, dan ngirimnya pun nggak perlu kita gitu. Itu saya udah prediksikan gitu, 10 tahun yang lalu sudah saya prediksikan, dan ini terjadi dan saya sudah siap gitu. Jadi pesan menggunakan email, menggunakan WhatsApp, maunya seperti ini, saya buatkan, setengah jam saya kirim desainnya seperti ini, mereka deal, kirim, transfer, minimal setengahnya dulu gitu. Sudah setengah baru dicetakin, besoknya difotoin bahwa udah dicetak, udah selesai, mau dipesankan Grab nggak gitu kan, atau dia mau ambil sendiri kalau dekat. Ternyata kirim pakai Grab. Nah, jarak 5 km, 7 km kan ada tuh di aplikasi. Nah, itu taruh sekitar 25.000 kan. Nah, jadi dengan adanya seperti ini keadaannya, itu berpikir supaya lebih cerdas gitu. Orang-orang seperti saya kan yang mengerti mengenai teknologi ya, kayak ya seperti itu, susah edukasinya. Kadang dulu, Pak, antar aja ya pakai Gojek, pakai Grab. Udah Pak, tolong anterin deh gitu. Nah, terus kedua, ketika desainnya minta di WhatsApp, di email, enggak Pak, Bapak harus ke kantor aja, saya sampaikan, takutnya salah penyampaian gitu kan. Nah, akhirnya ya jauh kan, makanya saya di Cipanas ini harus ke Jakarta itu dulu gitu. Jadi harus datang aja ke Jakarta. Nah, ini dengan keadaan seperti ini kan udah biasa sekarang. Pak, di WA aja, transfer aja, kirim pakai Grab ya, udah biasa. Dulu susah banget, susah dulu itu gitu. Jadi ya ada hikmah lah gitu. Saya berpikirnya pasti ada hikmahnya. Hikmahnya ya itu, kita yang tadinya nggak mungkin bisa mengedukasi dengan cepat ke masyarakat seperti yang saya bilang tadi, itu terjadi gitu, terjadi itu gitu. Terjadinya belajar sekarang contoh di rumah ya kan. Kalau saya yang ya saya suka ini sesuatu hal yang menggunakan teknologi simple. Kita nggak perlu ketemu, bisa video call, bisa WA, bisa sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang untuk kita brief pekerjaan atau memerintahkan pekerjaan kita untuk dikerjakan orang lain. Tidak mesti ketemu. Dulu sulit. Jadi harus ketemu aja gitu. Kalau nggak ketemu, ya nggak dapat proyek, nggak dapat pekerjaan gitu. Harus datang gitu, nggak percaya gitu. Kalau sekarang orang nggak kenal, ya kan, dia mau transfer ke rekening saya,
desain seperti ini gitu kan, tuh saya buatkan ya, walaupun memang itu sedikit nilainya, tapi kuantitasnya itu banyak gitu, dibandingin sekali buat banyak tetapi kuantitas pemesanannya, orderannya sedikit, tahun kali ya, seperti itu. Jadi saya berprinsipnya biar sedikit tapi rutin gitu, biar sedikit tapi rutin. Kayak apakah ini saya usia segini masih di bidang tersebut? Masih, karena itu hobi. Susah, saya hobi gitu kan, hobi di komputer, desain, walaupun sekarang usia udah ya menginjak 40, ya saya nikmatin aja. Kan nanti kan ada anak saya penerusnya, sekarang dia hobi gamer ya kan, yang satu lagi hobi edit video, yang satu lagi hobi ngeplog gitu kan, yang bungsu itu ya asik, alhamdulillah kan, nggak sulit, karena ya bapaknya pekerjaan seperti ini. Mungkin dalam artian orang menganggapnya kesuksesan itu dari hal yang materinya ada gitu. Nah, itu hal yang lumrah ya gitu. Kadang orang melihat kan dari kacamata yang nampak di depan dia, tapi kalau saya berpikir bahwa kalau hobi kita menginginkan anak kita tuh mau seperti ini, apalagi saya hobi ya menggambar, desain, bikin web gitu ya, hobi ya, sampai kapan? Mungkin sampai saya nggak ada. Emang hobi seperti itu gitu, kreativitas gitu kan, desain, bikin web, diskusi ya, itu anak ngikutin jejak kita itu yang paling seneng. Udah, dibandingin kita dapat proyek ini. Cuman ketika anak respect pekerjaan yang sama dengan kita, dia menyukai, itu senangnya minta ampun. Itu aja. Banyak orang tua yang gagal ketika dia menginginkan anaknya seperti jejak dia gitu kan, tapi anaknya kan nggak mau. Tapi kan ini dengan menampilkan seperti ini ya, mereka siap gitu ketika ada harus di rumah, ketika ada harus bekerja di rumah, ya saya siap, anak saya siap, insya Allah gitu kan, karena kan fasilitas internet juga 24 jam. Terus pekerjaan juga kan nggak berbentuk ya seperti barang atau harus ya jasa yang kalau sayanya tidak berangkat ke lokasi tersebut nggak mendapatkan uang.